Orang tua ini menemukan segunung emas di bawah rumahnya. Namun saat ia hendak naik dan mengambil segenggamnya, jadi ini mimpi indah lelaki tua itu. Tetapi anehnya, lelaki tua itu hanya mempunyai satu mimpi selama 30 tahun berturut-turut. Pada saat itu dia tiba-tiba menyadari bahwa mungkin benar-benar ada harta karun di bawah rumahnya. Di sanalah lelaki tua itu menemukan palu dan mengetuk setiap ubin lantai. Benar saja ada suara di bawah lantai keramik ini. Lalu ia memecahkan ubin lantai, mengambil setiap lapisan tanah, dan seluruh bagian ubin biru pun terekspos ke dalam. Pukul dengan palu beberapa kali dan Anda akan mendengar gema yang dalam dan menjangkau jauh. Orang tua itu menyimpulkan pasti ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Tak lama kemudian ia memecahkan batu bata itu dan memindahkannya. Di bawahnya ada sumur kering seperti dalam mimpi. Untuk mengangkut harta karun itu dengan aman, lelaki tua itu segera memanggil putranya untuk membantu. Kedua ayah itu menuruni tangga dan segera mencapai sumur. Orang tua itu langsung terpana melihat gerbang batu di depannya. Tanpa diduga, pintu batu di dalam juga ada dalam mimpi. Identik, dua orang berdarah panas itu ingin menendang pintu batu hingga terbuka. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia menggunakannya, gerbang batu itu tetap tidak bergerak. Pada titik ini, mereka menemukan harta karun di bawah pintu batu. Ketika saya mengambilnya, ternyata itu adalah mutiara besar. Perhatikan baik-baik, ada gambar sederet geisha yang terbang menuju istana di atas mutiara. Lihat ke segala arah, buka pintu ini. Di dalamnya terdapat gunungan emas dan perak. Kedua ayah itu sangat gembira. Kalau dipikir-pikir lagi, utang keluarga akhirnya lunas. Lalu keduanya segera menemukan linggis di lubang kecil di bawah pintu batu. Lalu masukkan linggis dan cungkil sekuat tenaga. Ketika sinar senter bersinar, mereka menemukan pintu batu di dalamnya. Dan di bawah gerbang batu, ada sebuah kotak kayu tua. Orang tua itu mengingat kembali kejadian dalam mimpinya. Tebakanku adalah ada emas batangan di dalam kotak itu. Keduanya tidak dapat menahan godaan dan dengan hati-hati mendekati kotak itu. Ketika mereka melihat apa yang ada di kotak itu, mereka berdua terkejut. Tubuhnya ditutupi dengan kulit ular yang rapat. Tidak terlalu peduli lagi. Bersihkan dan buka kotaknya. Tanpa diduga, ada kunci perunggu besar pada kotak itu. Jelaslah bahwa kunci perunggu itu juga terbuat dari kayu. Tetapi dibandingkan dengan harta karun di dalam kotak, itu tidak bernilai sepeser pun. Jadi mereka berdua segera dan agresif membuka kunci pintu. Gunakan linggis untuk merusak kunci tembaga. Lalu kotak itu dibuka dan mereka tercengang. Anak laki-laki itu bersembunyi di dalam kotak. Kunci di atas secara tidak sengaja terkunci sendiri. Anak laki-laki itu berjuang seperti itu. Untuk waktu yang lama masih tidak ada pergerakan. Ternyata anak laki-laki itu ingin bermain petak umpet dengan kakeknya. Tetapi kakek bekerja pada shift malam dan sekarang dia benar-benar ingin tidur. Menanggapi keponakannya dengan melamun. Sarang kecil itu mencari cukup lama, tetapi tidak menemukan tempat untuk bersembunyi. Jadi menatap kotak kayu di samping dinding. Saat Anda masuk, jangan lupa membawa toples kertas. Tetapi kuncinya ternyata berada pada posisi yang benar ketika tutupnya ditutup. Temukan itu. Saat itu dengkuran lelaki tua itu sudah hilang digantikan tangisan cucunya. Setelah beberapa saat, suara keponakannya pun menghilang. Sampai waktu makan siang. Orang tua itu bahkan tidak berpikir untuk bermain petak umpet dengan anak itu. Pada saat itu, sang menantu pulang kerja dan bertanya kepada anaknya mengapa dia belum makan. Ibu mertuanya dengan tenang menyuruhnya keluar dan bermain. Ayahnya sudah pergi mencarinya. Aku akan menelepon mereka, kamu makan dulu. Namun, pasangan itu harus menghabiskan banyak waktu mencari di jalan-jalan dan ganggang. Masih belum menemukan anak itu, menyadari ada sesuatu yang salah. Sang ayah segera pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Tepat setelah itu, ibu mertua menerima telepon dari seseorang di rumah. Tetapi setelah mendengar itu, ibu mertuanya menjadi takut. Ketika panggilan itu datang, seorang pria dan seorang wanita membawa seorang anak yang menangis ke dalam kereta. Berapa umur bayi itu? Seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun. Ketika menantu perempuannya mendengar hal itu, dia langsung pergi ke stasiun kereta untuk bertanya-tanya. Untungnya, polisi menelepon dan mengatakan, orang di stasiun kereta itu bukan anak mereka. Cobalah bernapas dengan lembut. Tapi di mana keponakannya? Mereka mencari sepanjang sore tetapi tidak seorang pun menemukan putranya. Untuk memperluas daerah pencarian, sang ibu mertua pun keluar mencari cucunya. Meninggalkan kakek sendirian di rumah sambil menunggu polisi menelepon. Tak disangka, lelaki tua ini ternyata tukang tidur. Setelah beberapa saat dia mulai kehilangan kesadaran. Tanpa sengaja mimpi indah yang belum sempat aku selesaikan pagi ini dimulai lagi. Beberapa saat kemudian lelaki tua itu dibangunkan di rumah oleh anjingnya. Orang tua itu melihat anjing itu terus menggonggong ke kotak itu, agar bisa terus tidur. Orang tua itu mengeluarkan tulang, menuntun anjingnya keluar, lalu berniat untuk tidur lagi. Tapi aku mendengar suara jangkrik berkicau di dalam kotak. Orang tua itu mengira ia mendengar halusinasi dan tidak mempedulikannya. Namun suara jangkrik itu tak kunjung berhenti. Akhirnya ia mengikuti asal suara itu dan memeriksanya dengan teliti. Baru kemudian dapat dipastikan bahwa suara jangkrik itu berasal dari dalam kotak.